Oke, kita masih dalam seri God's Calling, ya, panggilan Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan melihat secara spesifik kapan sih Tuhan itu mulai memanggil kita sebenarnya, gitu ya. Nah, kita akan melihat dari beberapa tokoh di Perjanjian Lama dan juga ada satu tokoh saja di Perjanjian Baru untuk mewakili kita memahami, kita mengerti kapan Tuhan itu memanggil kita, ya. Oke. Ya, jadi ini yang akan kita jawab pada hari ini, ya. Sejak kapan panggilan Tuhan itu ditetapkan bagi kamu, bagi saya, bagi kita semua, bagi setiap orang yang ada di muka bumi ini, bagi setiap orang yang lahir di muka bumi ini. Nah, kita melihat dari satu cerita, yaitu Nabi Yeremia di dalam Yeremia 1 ayatnya yang ke-8, kita menemukan ayat yang kelima, kita menemukan satu kebenaran. Sebelum aku membentuk engkau, kata firman Tuhan, ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, ya, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wow. Nah, pagi hari ini dengar baik bahwa setiap orang, ya, dipanggil oleh Tuhan itu bahkan sebelum dia dibentuk. Artinya nih, bahkan sebelum papa mama kita itu menikah dan kemudian berhubungan dan kemudian kita lahir. Bahkan sebelum semuanya itu, ya, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Berdaulat itu, Dia sesungguhnya sudah menetapkan setiap orang. Dalam hal ini, Yeremia dikuduskan Tuhan dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi nabi. Tapi prinsipnya sama, bahwa sebelum kita ada, ya, bahkan sebelum dalam rahim ibu, kata firman Tuhan ini, Tuhan tuh sudah kenal kita. Dan Tuhan tuh sudah menguduskan kita dan sudah tetapkan kita untuk satu panggilan Tuhan. Dalam hal ini Nabi Yeremia adalah menjadi nabi. Nah, jadi pagi hari ini kita menjawab pertanyaan yang penting. Sejak kapan sebenarnya Tuhan panggil kita? Bahkan sebelum kita ada, panggilan Tuhan itu sudah ada, sudah disiapkan, ditetapkan bagi kita. Sebab itulah kita sekarang paham, waktu kemarin kita belajar tentang Musa. Karena memang sebelum Musa lahir pun, sebelum Musa dibentuk oleh Tuhan, Musa itu sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsanya, umatnya Israel keluar dari Mesir. Ya, jadi panggilannya itu tidak dimulai karena Musa itu mulai merasa iba terhadap kaumnya yang ditindas dan kemudian dia membunuh penjaga Mesir itu, ya, mandor Mesir itu. Tidak karena Tuhan melihat itu maka Tuhan berkata, oh ini Musa, dia punya hati buat bangsa Ibrani. Tidak. Panggilannya juga tidak dimulai karena ialah dari Firaun dan membutuhkan panggilan. Musa kasihan, dia dikejar-kejar oleh Firaun karena habis membunuh tentara Firaun dan akhirnya dia lari. Jadi Musa nih kasihan nih, gak ada apa yang dikerjakan. Jadi saya panggil Musa deh, saya pakai Musa deh untuk menjadi alat tuh. Tidak. Ya. Bahkan sebelum Musa dibentuk Tuhan, sama seperti Yeremia, Musa sudah terlebih dahulu ditetapkan Tuhan akan memimpin bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Wow, ya, luar biasa.
Dan bukankah luar biasa kita punya Tuhan, kita menyembah Tuhan yang demikian, ya, Tuhan yang jelas planningnya, rencana-rancangannya dalam hidup kita. Makanya kita sering banyak mendengar khotbah tentang rencana Tuhan, tentang rancangan Tuhan, ya. Kita lihat lagi beberapa yang lain. Sebelum Simpson lahir, juga sudah ditetapkan Tuhan, Simpson akan lahir dan akan menjadi apa? Apa panggilan Tuhan atas Simpson? Hakim-Hakim 13 ayat 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, apa yang menurut kedokteran, apa yang menurut secara alamiah, tanda petik, mandul dan tidak mungkin, tapi kalau Tuhan katakan mungkin, bisa, maka bisa. Dan malaikat Tuhan menyampaikan pesan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, lebih cepat dari USG. Ya. USG setelah berapa bulan baru tahu laki-laki atau perempuan. Ya, tapi karena memang Tuhan yang menentukan seorang lahir itu jadi laki-laki atau jadi perempuan. Saya jadi laki-laki kan ditentukan Tuhan lahir menjadi laki-laki. Kamu menjadi perempuan karena memang Tuhan tentukan untuk menjadi perempuan. Tidak ada yang kebetulan, semuanya adalah rencana Tuhan, adalah rancangan Tuhan. Ya, jadi dikatakan kamu akan melahirkan dan seorang anak laki-laki yang akan lahir nanti. Ayat 4, oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. Menggambarkan Tuhan mau kehidupan kita kudus, kehidupan kita benar, kehidupan kita baik, kehidupan kita memuliakan Dia. Nah, ayat kelima jelas panggilan Tuhan atas anak yang akan lahir ini, ya. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Ya, masih dalam kandungan pun dia sudah menjadi nazir Allah. Sebelum lahir pun sudah ditentukan Allah dia akan menjadi nazir Allah, akan menjadi alatnya Allah. Ya. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ingat tadi ayat pertama, orang Filistin menjajah mereka selama 40 tahun. Ya. Jadi Tuhan sudah menetapkan bagi Simpson yang akan lahir ini, dia akan menjadi apa. Ya. Jadi bukan tiba-tiba Simpson menjadi nazir Allah kita. Dari sebelum dia ada, dari sebelum dia lahir, sudah ditetapkan Tuhan. Kita lihat beberapa yang lain, ya. Masih Simpson. Ayat 24, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simpson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ya. Nah, Yohanes. Ya, di Perjanjian Baru ada Yohanes. Oke. Lukas 1 ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, kita kembali melihat ya, bahwa seorang anak lahir akan menjadi laki-laki atau perempuan sudah ditentukan oleh Tuhan. Oke? Ya, dikatakan akan lahir seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Oke? Malaikat Tuhan datang kepada Zakaria, memberikan pesan. Nanti istrimu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya haruslah Yohanes.
Ayat 14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Sama ya, seperti Simpson tadi. Sekali lagi berbicara tentang Tuhan mau kita hidup benar, hidup kudus, ya, hidup untuk kemuliaannya, hidup tidak berbuat dosa, ya. Nah, ayat 16 jelas sekali apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi Yohanes. Ingat, sebelum Yohanes lahir sudah ada ditetapkan Tuhan panggilannya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Nah, inilah panggilan Yohanes. Ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ini panggilan Yohanes. Dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, pelayanannya salah satunya adalah memberitakan tentang kerajaan Allah sudah dekat, dan dia membaptis orang-orang percaya, bahkan membaptis Tuhan Yesus sendiri. Sebelum Yohanes lahir, sebelum Yohanes dibentuk, sudah ditetapkan Tuhan untuk apa Yohanes akan ada di muka bumi ini. Ya. Nah, ada satu orang yang baru saja terjadi bulan lalu, September 15 tahun 2020, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Seorang aktris Jepang, ya, dia meninggal dunia. Kepolisian, ya, dan juga agen keartisannya juga mengkonfirmasi bahwa dia meninggal dunia karena bunuh diri. Bukankah sangat disayangkan? Dia adalah seorang aktris, ya, sebagai seorang aktris tentu memiliki kecantikan, memiliki harta kekayaan, memiliki popularitas, tetapi tampaknya dia kehilangan tujuan hidup. Tampaknya ia tidak mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya, sehingga ia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Orang yang tidak sadar, orang yang tidak mengerti bahwa ada panggilan Tuhan dalam hidupnya, bisa akan terjerumus di dalam perkara yang seperti itu. Salah satu hal yang membuat ia bunuh diri adalah karena bully daripada, mungkin istilah kita banyak ngerti adalah haters, ya. Ya, seorang yang baik sekalipun tetap ada hatersnya, gitu ya. Nah, jadi ketika kita tidak mengerti akan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, kita juga bisa terperangkap di dalam perkara yang seperti ini. Tetapi ini tidak terjadi dengan kita pada pagi hari ini, dan tidak akan pernah terjadi. Karena pagi hari ini kita sudah mengerti bahwa setiap kita ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kamu ada dengan sebuah panggilan Tuhan. Mungkin orang tua pernah cerita, ya sebenarnya papa mama sudah KB, sudah tidak ingin menambah anak lagi. Tetapi anyway, ketika seorang anak lahir, itu tetap lahir dengan kehendak Tuhan. Dan tetap lahir dengan panggilan Tuhan. Laki-laki, perempuan, Tuhan yang menetapkan. Dan panggilannya juga sudah Tuhan tetapkan. Sebab itu kita jangan hidup yang sia-sia. Karena hidup kita memang tidak sia-sia atau bukan hidup yang tanpa arti. Ada arti hidup kita, hanya mungkin kita belum menemukannya. Ya, tetapi camkan dengan baik, bahkan sebelum kamu lahir, sebelum kamu ada, panggilan Tuhan atas kamu itu sudah ada dan sudah Tuhan tetapkan. Jadi jangan pernah berputus asa dalam hidup, ya, seperti aktris Jepang tadi yang akhirnya memilih bunuh diri, dia menyerah, dia tidak mengerti. Ya, kita harus berani mengabaikan semua bully yang mungkin kita akan terima, akan kita alami. Karena
kita berdiri teguh karena ada panggilan Tuhan. Ya, Tuhan yang memanggil kita dan Tuhan sendiri yang akan menyatakannya. Musa sejak ia lahir, sebelum dia lahir bahkan sudah ditetapkan Tuhan. Tetapi setelah umur 40 baru Tuhan menyatakan dirinya dan menyampaikan panggilannya. Perbedaannya adalah bagi setiap orang kapan orang menemukan atau menyadari panggilan Tuhan atau mengenali panggilan Tuhan itu. Tetapi panggilan Tuhan itu sudah ada bagi kita semua bahkan sebelum kita lahir. Dan waktu Tuhan menyatakan panggilannya bagi kita, maka respon kita adalah kita taat, kita menerima panggilan itu dan kita taat di dalam panggilan Tuhan.